Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI) Nasruddin Bahar mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP untuk segera mempublikasikan hasil audit dugaan penyimpangan dana PON Aceh Sumut yang hingga kini belum diungkap ke publik. Pasalnya, kasus dugaan korupsi anggaran biaya konsumsi PON yang sempat menghebohkan publik itu nyaris tak terdengar lagi. Menurutnya, sejak kasus ini mencuat, Presiden Joko Widodo yang menjabat masa itu telah memerintahkan Kapolri, KPK, dan Kejaksaan Agung untuk segera mengusut tuntas. Namun hingga 7 bulan berlalu, aparat penegak hukum tak juga bersuara. BPKP yang sudah melakukan audit dan melakukan penyesuaian harga, bahkan hingga kini belum membuka hasilnya ke publik. Nasruddin mengatakan BPKP seharusnya memberikan keterangan secara terbuka tentang temuan di lapangan. Anggaran PON ini anggaran negara, tidak ada alasan BPKP menutup-nutupi, malah saat ini kasus ini senyap tanpa kejelasan. Padahal menurutnya berbagai dugaan penyelewengan dana PON sudah terbuka ke publik, mulai dari anggaran konsumsi, transportasi, akomodasi, hingga pengadaan peralatan dan perlengkapan atlet. Nasruddin turut membandingkan situasi ini dengan penanganan kasus serupa pada PON Papua, di mana proses hukum masih terus berjalan dan beberapa pihak telah ditetapkan sebagai tersangka. Berbeda sekali dengan apa yang terjadi di Aceh. Sayangnya, sampai hari ini belum ada pejabat-pejabat yang mengelola dana PON diperiksa oleh aparat penegak hukum. Untuk itu, Nasruddin mendesak BPKP agar bersikap terbuka dan tidak menutup-nutupi hasil audit. Beralih ke berita lain, sepasang gay berinisial RA 21 tahun dan QH 20 tahun diamankan petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah setelah diduga melakukan liwat atau hubungan sesama jenis di toilet umum Taman Baitanus Salam, Taman Sari, Banda Aceh pada Rabu 16 April 2025. Kepala Satpol PP WH Banda Aceh, M. Rizal, menjelaskan awalnya mereka menerima laporan dari warga yang curiga dengan gerak-gerik dua pria di sekitar toilet umum tersebut. Rizal mengatakan awalnya pihak mereka mendapatkan laporan dari call center Satpol PP bahwa ada dua orang laki-laki berdua-duaan di dalam toilet Taman Sari. Mereka diduga berbuat liwat. Setelah memeriksa laporan tersebut, petugas menemukan kedua tersangka di dalam toilet umum. Rizal memastikan jika kedua terduga pelaku ini bukanlah warga lokal. Kedua pelaku RA dan QH telah menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak Satpol PP. Saat ini keduanya juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya pun terancam hukuman 100 kali cambuk atau denda 100 gram emas murni berdasarkan Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Lain halnya berita yang datang dari Aceh Barat. Badan Penanggulangan Bencana Alam BPBD Kabupaten Aceh Barat mengevakuasi jasad laki-laki yang ditemukan mengapung di daerah aliran Sungai Krung Merubo, tepatnya di Gampong Pasi, Aceh Tunong, Kecamatan Merubo. Informasi yang dihimpun, mayat tanpa identitas yang diperkirakan berusia antara 50-60 tahun tersebut telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyadin Melabuh pada Minggu 20 April 2025 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. PLT BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah menyebutkan jasad tanpa identitas pertama sekali ditemukan warga dan selanjutnya disampaikan ke Camat Merubo dan kemudian Camat Merubo melaporkan ke BPBD. Saat ini tim kepolisian masih mengidentifikasi jasad yang ditemukan untuk mengetahui bagaimana kondisi jenazah dan sudah berapa lama mengapung.